Nah teman-teman, dari data yang kami identifikasi ternyata 59,73% memilih untuk tetap daring atau online. Sedangkan 59% masyarakat Kota Ambon masih menginginkan sekolah secara daring. Pandemi COVID-19 yang melanda negeri ini hingga kini masih berdampak bagi pendidikan di Maluku, terutama di Kota Ambon. Hasil survei yang dilakukan Bedah Nusantara di 5 kecamatan, 50 desa dan kelurahan di Kota Ambon, terungkap fakta bahwa 59,73% masyarakat Kota Ambon masih menginginkan proses belajar dilakukan secara daring. Hal ini diungkapkan Direktur Lembaga Survei PT Media Riset Strategi Bedah Nusantara, Steve Paliama dalam konferensi pers hasil survei pekan kemarin. Dikatakannya bahwa masih khawatirnya orang tua kalau dilaksanakan sekolah tatap muka akan menimbulkan klaster baru penularan COVID-19 di Kota Ambon. Tentang pendidikan, soal menurut publik apakah proses belajar mengajar tatap muka harus tetap dilakukan secara daring atau online, ataukah sudah harus langsung tatap muka? Nah teman-teman, dari data yang kami identifikasi ternyata 59,73% memilih untuk tetap daring atau online, sedangkan 40,27% menyatakan memilih tatap muka. Nah dari data ini kami temukan bahwa kenapa ada 59,73% yang memilih untuk daring. Fakta pertama bahwa mereka menyatakan masih tingginya tingkat rasa ketakutan terkait penularan COVID di Kota Ambon. Yang kedua, tidak adanya jaminan yang kuat dari semua lembaga termasuk pemerintah bahwa setelah proses pembelajaran tatap muka itu dilakukan, maka tidak akan timbul klaster baru dari proses daring ini, luring ini atau proses belajar tatap muka. Sebab menurut publik faktanya banyak orang yang telah divaksin pun masih berpotensi tertular, sehingga mereka masih punya aspek ketakutan yang tinggi. Di sisi lain, faktor yang berikut, secara psikologi menurut publik anak-anak sekolah ini agak sulit ditertibkan. Artinya mereka agak sulit diatur perilakunya, karena bagi mereka menyatakan bahwa tidak ada yang dapat menjamin bahwa ketika anak-anak tingkat misalnya SD SMP ini dilakukan pembelajaran tatap muka, mereka tetap bisa taat prokes. Orang tua sendiri pun tidak meyakini itu. Nah di sisi lain mereka juga tidak menjamin bahwa ada pihak yang bisa memantau anak-anak ini untuk tidak berpelukan atau melakukan prokes, jaga jarak dan segala macam. Sekalipun mungkin ya di sekolah ada yang menjelaskan sudah dibuat sekat-sekat, tapi setelah siswa itu masuk kan tentunya tidak langsung ke dalam ruangan, sehingga publik menyatakan bahwa mereka masih takut secara psikologi. Yang berikut soal belum adanya kepastian dari pemerintah yang mengupayakan jaminan atau garansi bahwa semua sudah aman sehingga proses tatap muka ini bisa berlangsung. Nah sehingga itu masih tetap mempengaruhi, sehingga publik masih meyakini kalau bisa lebih baik daring dulu daring dulu, online dulu. Dan catatan lainnya adalah bahwa apabila tatap muka dilakukan atau dipaksakan, publik menyatakan begini, entah itu berbeda dengan opini setiap pihak, kami tidak bisa menjustifikasi bahwa itu salah atau benar, tetapi ini hasil survei kami, bahwa mereka menyatakan bahwa kalaupun tatap muka dipaksakan, tentunya karena tidak ada jaminan akan timbul tidak ada klaster baru. Nah persoalannya apabila terjadi klaster baru, tentunya yang akan bertanggung jawab itu adalah pemerintah daerah. Meskipun menurut mereka menteri sudah menjelaskan bahwa sudah bisa tatap muka, tapi kan regulasinya menjelaskan bahwa itu diberikan kewenangan kepada pemimpin-pemimpin yang ada di daerah masing-masing. Sehingga ketika nanti timbul klaster, publik menyatakan bahwa tentunya yang mendapat semprotan, kecaman, protes dan segala macam itu bukan menteri, tetapi pemerintah daerah. Nah ini juga mungkin yang menjadi sedikit catatan lah yang kami dapati, mengapa sampai ada beberapa pihak di pemerintah daerah yang menginginkan kalau bisa proses tatap muka belum bisa dilakukan. Sedangkan untuk 40,27% yang meminta untuk segera tatap muka, catatan yang kami dapati bahwa orang tua merasa sudah jenuh dan tidak mampu lagi menghandle proses belajar mengajar anak di rumah, sehingga mereka menginginkan kalau bisa tatap muka sesegera mungkin berlangsung. Poin yang kedua adalah soal biaya pendidikan yang cukup mahal bila dilakukan secara daring.
atau online. Kenapa? Biaya paket, biaya wifi, juga fasilitas yang harus dihadirkan, HP, laptop, dan segala macam. Poin yang ketiga, mengapa sampai publik menginginkan tatap muka? Menurut publik bahwa pembentukan psikologi anak itu akan sangat baik dan maksimal bila dibentuk di dalam sekolah yang formal. Nah, itu yang menjadi alasan mengapa mereka ingin segera mungkin tatap muka berlangsung. Dan catatan yang terakhir, dari 40,27% yang setuju itu, mereka menyatakan bahwa dengan dilangsungkannya pembelajaran daring atau online selama ini, mereka menyatakan mereka sangat melihat menurunnya tingkat pendidikan. Jadi mereka ragu anak-anak akan semakin cerdas bila proses tatap muka tidak segera dilakukan. Terima kasih sudah simak berita-berita dari n2news.com. Jangan lupa like, share, subscribe, dan bunyi lonceng notifikasinya ya.